Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 Istanbul. Jumpa lagi bersama Bu Fika di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Teman-teman di rumah tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani dan ketahui. Lalu bagaimana ya cara beriman kepada nabi dan rasul? Yuk sama-sama kita pelajari hari ini. Beriman kepada nabi dan rasul berarti kita meyakini dan percaya bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk membawa agama Islam dan membimbing umatnya ke jalan lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul untuk umatnya. Kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya, kita harus mengikuti keteladanan yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu apa bedanya nabi dengan rasul? Yuk kita cari tahu pengertiannya. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi ada banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah para nabi sebenarnya. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasulullah SAW diutus ke dunia untuk memberikan peringatan dan menyampaikan ajaran Islam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap rasul sudah tentu menjadi nabi, tapi belum tentu setiap nabi adalah rasul. Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui adalah 25. Yuk teman-teman kita hafalkan bersama-sama. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Teman-teman kelas 4 Istanbul sudah hafal semua kan nama-nama 25 nabi dan rasul? Bagi yang lupa, ayo kita ingat kembali. Nabi dan Rasul diutus ke dunia untuk menyampaikan wahyu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja tidak ada Nabi dan Rasul, kita tidak beriman, beribadah, dan berbuat yang sesuai dengan ajaran Allah. Tanpa Nabi dan Rasul, kita tidak akan mengetahui adanya surga dan neraka, pahala dan dosa, serta perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi dan rasul, diantaranya merupakan ulul azmi. Apa ya ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu tugas Nabi dan Rasul? Nah, berikut ini tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu keyakinan atau kepercayaan pokok dan inti. Nah, yang ketiga, mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Tugas yang keempat adalah mencerdaskan umat agar menjadi umat yang pandai dan tidak dibodohi orang. Nah, tugas yang selanjutnya adalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira untuk umatnya yang berbuat baik akan masuk surga. Peringatan bagi yang berbuat keburukan atau dosa akan masuk neraka. Nah, tugas yang keenam adalah mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong. Semoga teman-teman kelas 4 Istanbul yang hebat, yang sholih dan sholihah bisa memahami materi hari ini. Terus semangat belajar ya teman-teman, dan selalu semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Tugas teman-teman di rumah adalah menceritakan 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Tugasnya dikumpul dalam bentuk voice note. Kemudian Ibu Vika tunggu sampai pukul 7 malam ya. Selamat mengerjakan tugas teman-teman di rumah. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan penuh dengan berkah ya teman-teman. Kita sudahi dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sholih dan sholihah kelas 4 Istanbul. Jadilah anak-anak hebat kebanggaan ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi.